Halo semuanya, balik lagi Stepian dari Teknoza ID. Video kali ini gadget yang saya bahas bukan cuma satu, tapi langsung dua gadget yang bisa kita jadiin sebagai pendamping smartphone kita sehari-hari. Mungkin beberapa dari kita udah ada yang tahu, atau mungkin malah udah pernah pakai gadget-gadget dari Eagle. Eagle ini adalah brand lokal yang asalnya dari kota Bandung. Sebagai user sekaligus reviewer, saya belum pernah sekalipun pakai produknya Eagle. Tapi kalau saya perhatiin, brand ini lumayan dapat banyak banget feedback positif, baik dari user ataupun dari reviewer. Makanya akhirnya saya putusin untuk coba beli sekaligus dua produk best sellernya mereka. Ada smartwatch Eagle Tempo 2 dan TWS Eagle Energy Buds. Harga keduanya termasuk murah karena nggak sampai 1 juta rupiah. Itu pun udah gratis sama ongkir. Kalau di antara kalian ada yang minat juga bisa langsung mampir ke official store-nya Eagle di Lazada. Karena kebetulan Lazada lagi ada event gede Lazada 77. Diskonnya juga gede banget, bisa sampai 77%. Plus ada juga bonus dadakan 500.000. Kalau kita belanja ke Lazada nggak perlu mikirin ongkos kirim, karena ongkirnya gratis se-Indonesia sampai promo ini berlangsung. Oh ya, promonya nggak cuma gadget loh ya, jadi langsung aja merapat ke link promo yang udah saya taruh di bawah. Langsung aja kita kulik dua gadget ini. Oke, kita mulai aja reviewnya secara user experience. Mengingat sebenarnya ini bukan produk baru ya. Kita start dulu dari smartwatch-nya. Eagle Tempo 2 ini menurut saya smartwatch yang looks-nya kelihatan lebih mahal daripada harganya. Saya yakin lebih banyak orang akan pilih smartwatch dengan desain bulat kayak gini dibandingin desain kotak ala-ala Apple Watch. Karena emang lebih kelihatan seperti jam tangan pada umumnya. Untuk strapnya pakai bahan sintetik leather plus gampang buat dilepas pasang kalau mau gonta-ganti strap. Material body dan frame-nya terbuat dari metal, sementara di bagian bawah masih dari plastik. Di sini juga ada 5 titik sensor plus ada sensor khusus buat mengukur suhu tubuh. Secara dimensi, Eagle Tempo 2 ini smartwatch yang idealnya buat orang yang tangannya kecil sampai tangan ukuran sedang. Diameter layarnya sebenarnya standar aja di 1,3 inci. Resolusi layarnya TFT 240 pixel. Ya standar lah kayak smartwatch 300 ribuan lainnya. Cuma di sini semuanya emang serba tipis. Frame bezelnya tipis, bodinya juga tipis. Plus ukuran strapnya juga termasuk kecil, cuma 20 mm. Kalau dipakai di tangan saya ukurannya sedang, kelihatan smartwatch ini pas-pasan banget ya. Kerasa bedanya kalau ukurannya kita compare sama smartwatch yang punya desain lebih ke military watch. Karena desain dari Eagle Tempo 2 ini lebih kelihatan ke arah jam tangan klasik. Beberapa poin-poin yang menurut saya jadi nilai plus di smartwatch ini. Pertama, aplikasinya pakai GloryFit. Jadi meskipun watch face bawaannya cuma ada 5, tapi lewat aplikasi GloryFit ini kita bisa tambahin lagi 40 watch face yang kita bisa download, plus ada satu buah watch face yang kita bisa custom pakai foto atau gambar kita sendiri. UI-nya juga responsif nerima sentuhan tangan kita. Selama saya pakai nggak pernah ada gejala lag, apalagi biasanya smartwatch di harga segini kadang-kadang suka kurang responsif baik UI maupun layarnya. Eagle Tempo 2 ini fitur olahraganya cukup lengkap karena punya 23 mode olahraga. Plus nggak perlu khawatir juga kalau jam ini dipakai di kondisi yang basah, termasuk dipakai berenang karena punya sertifikasi rating IP67. Buat yang suka olahraga atau kerja sambil dengerin musik dari smartphone, tenang, kita bisa maju mundurin playlist lagu kita yang kita puter di Eagle Tempo 2 ini. Jadi nggak perlu lagi sering-sering pegang smartphone. Untuk harga 300 ribuan, fitur kesehatan di Eagle Tempo 2 ini juga termasuk lengkap banget. Fitur-fitur standar kayak heart rate monitor udah pasti ada. Yang lebih advance kayak blood pressure monitor juga ada. Bahkan untuk mengantisipasi di kondisi pandemi kayak gini, Eagle Tempo 2 juga bisa ngecek kadar saturasi oksigen SpO2, dan terakhir sebuah fitur yang jarang ada buat smartwatch di harga segini, yaitu fitur termometer. Jadi smartwatch ini bisa mengukur suhu tubuh kita. Tapi bukan berarti smartwatch ini nggak punya kekurangan ya. Eagle Tempo 2 ini layarnya masih TFT, belum IPS, dan resolusinya masih 240 pixel. Nggak jelek sih karena masih bisa kasih brightness yang cukup di bawah terik sinar matahari. Tapi sayangnya sekarang udah banyak smartwatch yang resolusi layarnya ada di 320 pixel. Tentu aja secara visual layar 320 pixel jauh lebih terang dan jauh lebih jernih. Saya pribadi ngerasa untuk notifikasi yang masuk ke smartwatch ini agak sedikit delay.
Kalau SMS atau chatting masuknya sih jedanya nggak terlalu lama antara notif di smartphone dan notif di smartwatch-nya. Tapi kalau notif telepon masuk menurut saya agak sedikit delay. Sekitar 3 kali nada masuk baru notifnya muncul di layar smartwatch-nya. Saya udah tes pakai 2 smartphone berbeda yaitu Xiaomi dan Samsung. Keduanya hasilnya sama. Mungkin aja perlu adanya update software. Terakhir untuk chargingnya, Eagle Tempo 2 ini emang keren banget karena udah pakai model docking kayak gini. Biasanya charger model docking ini hanya ada di smartwatch yang harganya di atas 500.000. Cuma sayangnya kapasitas baterainya termasuk kecil ya, cuma 180 mAh aja. Jadi dari baterai full kalau digunakan terkoneksi dengan smartphone, Eagle Tempo 2 ini cuma bertahan 1-2 hari aja dan harus di charging lagi. Sementara untuk standby time-nya, Eagle Tempo 2 ini cuma bisa bertahan 5-7 hari. Tapi balik lagi dengan segala plus minusnya, smartwatch seharga 350.000 ini masih sangat pantas buat dibeli. Di paket pembeliannya kita juga udah dikasih screen protector secara gratis. Oke, smartwatch-nya udah, sekarang kita lanjut ke TWS-nya. Kalau ada yang nyari TWS in-ear monitor yang murah plus udah support sama kodek aptX, Eagle Energy Buds ini susah banget buat dilewatin. Meski ini bukan TWS yang fresh ya, karena udah dirilis sekitar 1 tahun yang lalu. Harganya juga cukup bikin kaget. Sebenarnya untuk TWS dengan kodek aptX di harga 500 ribuan aja itu udah termasuk murah. Nah, Eagle Energy Buds ini cuma dijual 365.000 aja. TWS ini pakai chipset Qualcomm 3020 dengan Bluetooth versi 5.0, ukuran driver speakernya 6mm, baterai earbudsnya 50 mAh dan case-nya 420 mAh. Diklaim sanggup dengerin musik sampai 7 jam plus 21 jam playback kalau di backup sama case-nya. Karena pakai chipset Qualcomm, tentu aja TWS ini udah support kodek aptX, SBC dan juga AAC. Kodek aptX bisa hasilin output audio yang jauh lebih jernih dan detail, selama smartphone yang kita pairing juga support sama kodek khusus dari Qualcomm ini. Untuk build quality saya nggak bisa komen terlalu banyak. Plastiknya standar kayak TWS kelas 300 ribuan. Udah pakai port charger USB Type-C, buat tutup case-nya termasuk gampang, cuma nggak punya holder magnet. Plus ada petunjuk 3 buah titik LED indikator buat ngecek status baterai. Eagle Energy Buds ini TWS yang jenisnya in-ear monitor. Tapi yang unik ada di earbuds-nya punya tambahan yang namanya earphones. Fungsinya buat nambahin fitting dan isolasi suara ke telinga jadi lebih bagus. Plus udah juga support sama multi touch control. Fitting earbuds ke telinga termasuk enak, ergonomis dan bisa ngepas banget ke dalam telinga. Kontur earbuds sama earphones-nya juga bikin isolasi suaranya jadi lebih bagus. Meski nggak punya active noise cancellation, tapi kalau pakai TWS ini, suara-suara dari luar bisa dibilang susah banget buat masuk. Salah satu fitting TWS paling isolated yang pernah saya cobain. Di paket pembeliannya Eagle juga kasih total ada 3 set ukuran yang berbeda-beda, masing-masing buat ear tips dan juga buat earphones. Ada fitur adjust volume lewat touch control yang ngebantu banget buat saya. Kalau lagi dengerin musik udah nggak perlu lagi utak-atik smartphone, caranya juga gampang, cukup di tap 2 kali aja. Fitur ini nggak semua TWS punya ya, karena biasanya cuma ada di TWS dengan harga premium. Fittingnya bagus, isolasi suara bagus, punya IPX5 rating buat jaga-jaga dari cipratan dan keringat. Sekarang kita ngomongin suaranya. Secara default TWS ini powernya cukup terasa banget. Eagle Energy Buds ini pasti disukain sama user bass head, karena emang suara bassnya dominan banget, punchy tapi emang nggak terlalu belet di akhirannya. Sementara untuk treble dan vokalnya masih cukup bisa ngimbangin, meski posisinya tuh kayak ada di belakang bass. Untuk di beberapa genre lagu yang bassnya nggak terlalu main, perlu di-adjust equalizer-nya supaya nggak terlalu over dan malah nutupin vokal dan juga treble. Secara overall, kualitas suaranya oke dan enak buat didengar. Nggak akan rugi sama kualitas TWS di kelas harga 300 ribuan ini. Cuma nih, saya kurang nyaranin buat dipakai gaming. Karena TWS ini nggak punya mode khusus yang bisa nurunin latency. Jadi ya bisa dipakai main game, tapi kurang bikin nyaman. Sayangnya untuk kualitas mikrofon karena nggak punya fitur noise reduction sama sekali, suara yang ditangkap mikrofonnya masih ada noise dan kurang bisa nangkap suara dengan jernih.
Halo, oke semuanya, ini adalah contoh perekaman hasil built-in microphone dari TWS Eagle Energy Buds ya. Kira-kira suaranya kayak gini. Ini saya pakai langsung dua earbuds-nya ya. Jadi kira-kira ya kayak gini lah hasilnya. Oke, itu dia tadi dua produk dari Eagle. Jujur sih saya harus bilang kalau smartwatch dan TWS-nya sama-sama oke banget buat di kelas harganya. Cukup bisa bikin kita lupain sejenak beberapa merek yang mungkin namanya jauh lebih dikenal daripada Eagle. Beberapa kelemahan masih ada tapi bukan jadi deal breaker yang bisa batalin niat buat beli produk ini. Nggak heran kalau dua produk ini jadi best seller atau top produknya mereka. Oh ya, Eagle ini adalah lokal brand, jadi kita nggak perlu khawatir sama garansi dan juga after sale service-nya. Segitu dulu aja video kali ini, sekedar ngingetin lagi buat kalian yang mau jajan gadget, langsung aja manfaatin promo 77 Lazadanya, yang link pembeliannya udah saya taruh di bawah. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe, dan pastiin ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay pian dan Teknoza, pamit!